aja mung kita bangi ora tanggung jawab marang uripe alam. Dari sana ke sini kan sama sungainya. Lihat dari ininya, sungainya kecil, ininya lebih lebar gitu ya. Saya Prof. Dewi Lisnur Setiawati. Saya sebagai salah satu peneliti dari LP2M UNES. Bidang kajian saya di hidrologi, khususnya di pengelolaan das. Saya tertarik dengan penelitian Kali Garang ini karena kita tahu bahwa Kali Garang itu kali yang garang, dan Kali Garang ini terkait dengan Semarang. Semarang kaline banjir. Semarang kaline banjir itu yang utama airnya berasal dari Kali Garang ini. Dan saya pernah mengalami sendiri kebanjiran. Jadi waktu itu saya tinggal di perumahan Sampangan gitu. Perumahan Sampangan tahun 1990, tahun 90-an. Kebetulan tanggal 25 Januari kalau nggak salah ya, 25 Januari 1990 itu terjadi banjir bandang di Kali Garang ini. Rumahnya terendam air sampai 3 meter. Waktu itu banjir bandang debitnya sampai mencapai debit periode ulang 100 tahunan, yaitu sampai 1.100 meter kubik per detik. Jadi sangat besar sekali, dan itu mengakibatkan korban jiwa. Gitu. Geografi itu meneliti tentang kondisi fisik alam sungai gitu dan masyarakatnya. Nah, ini yang saya menarik itu tentang masyarakatnya. Kesadaran masyarakat itu terutama yang sangat rendah, terutama aktivitas yang sangat memicu perubahan penggunaan lahan, kemudian aktivitas masyarakat dalam memelihara, melindungi sungai gitu ya. Banyak juga, kalau di sini kita lihat sudah bersih ya, tapi kalau yang di bagian atas sana banyak juga yang dipakai untuk membuang sampah di sana. Nah, itu kan kesadaran masyarakatnya harus ditingkatkan gitu. Jadi saya lebih tertariknya untuk meneliti tentang konservasi sungai. Di situ bagaimana masyarakat memanfaatkan sungai, kemudian bagaimana mereka memeliharanya dan juga melindungi sungai. Biasanya angsal pinten? Lah muter mesti kadang muter ngemutake, muter mesti ngoten Mbak. Muter mesti ya. Kuate pinten, Pak? Kuate pinten biasanya angsal pinten? Anak pas pajeng teh nggih mayar nggih 100. 120 niku sakon. Bapak memang niku napa penghasilannya nggih saking watu niki, Pak? Nggih. Nggih. Sedinten-dintene nggih sing niki. Nggih ngaten niki. Niki mengke dipecahi. Tambah kerja alit-alit niku. Tapi nggih enten terus nggih watune. Enten. Tapi
Tapi nek banjir malah mboten enten sem banjir-banjir. Sem pasir. Oh. Iki nembe mboten enten pasir angel. Oh, lah terus nek banjir anu padose Lho nggih mungkin ampun asal to padose. oh. Iki mungkin dipecahi. Oh. Wah, abot banget ya. Sehari-hari nggih ngeten iki. Mboten ngono, Bu. Dalam Mboten rekaos. nggih kok sampe ada ngambil sama nopo. Belum mbayi mboten saged kok. Pun sabar. Hati-hati, Bu. Pun kelina ngeten iki mengke kalih nyambi ngomong putune. Perubahan penggunaan lahan di kawasan Garanghulu ini sangat besar gitu. Besar terutama perubahan penggunaan lahan dari lahan hutan, kemudian dari sawah dan dari tegalan. Nah, perubahan lahannya berubah menjadi apa? Menjadi pemukiman gitu. Kan nyetok sing pinggir nek tengah nggih ganten jero lho, Mbak. Lawane terus kelantan sing kalap iki lho. Lek Riyen iki kali lho, Mbak. Kali to wis dhuwur wit-witan suket-suket ya babati genggon nitik sithik-sithik to, Mbak. Jare dideki kaya ngono kuwi. Dideki gubuk ge Berarti gubuk. yang mbok damel nggih saking kali, Mbak. Nggih. Dene nggih saking mriku. Asile saka kono wae. Cetek saiki jero, Mbak. Jaman iki sakmene, Mbak, kian urung ana tanggul tanggul. Nyabrang paling jero sakmene, Mbak. Golek bantak niku ketokne kan karo niku. Lah nek sakniki kan gagap. Wajake jero. Oh jero sakniki. Jadi gagape. Tur kathah larang nek saking Dinggil larang nek daerah mriki RT mriki 5, 6 iku di pendeti montar dibucalke mriko teng laut mriko. Satu dari keilmuan itu ya tetap harus mengutamakan lingkungan kan gitu. Tapi dari aspek kemasyarakatan nah itu ya sudah berjalan mengalir aja sesuai dengan kebutuhan ininya, kebutuhan masyarakat begitu. Lagi di Indonesia undang-undang kan belum ditegakkan. Kalau di luar negeri itu seperti ini kena undang-undang denda nanti, konsekuensinya pakai denda. Tapi kalau di kita kan denda itu nomor sekian. Iya. Ya ini memang perbatasannya gas garang ya sini. Kalau naik lagi itu sudah air pegunungan. Jadi yang sana namanya udah nggak Kali Garang. Dari asli sumbernya dari sana. Sumbernya itu sebenarnya airnya dari gunung. Ya dari gunung. Cuma memang mengalir ke sini atau gimana? Ya mengalir ke sini. Dari sana kan sumbernya bukan cuma 1-2 Mbak. Jadi terabasan dari sedikit-sedikit itu kan ngumpul jadi satu sampai sini. Ini satu-satunya jagang yang dilewati air dari pegunungan yang dinamakan Kali Garang. Kalau tingkat erosinya gimana Pak? Pak? Maksudnya kan kadang-kadang kalau hujan, kalau saya di bawah nih di daerah Bergas itu aja, kalau misalnya banjir hujan gede di atas itu
alirannya itu kayak keruh banget. Nah, kalau di sini gimana? Nek dulu memang waktu kecil saya masih banyak erosi karena di pegunungan kan belum menyatu sama warga. Sekarang kan LMDH kan udah berjalan, jadi kemungkinan warga ikut menanam termasuk pohon rumput itu kan mengurangi erosi, gangguan erosi. Kesadaran warga udah menyatu sama perhutani. Nah, inilah Curug Tirtawati yang dibangun sejak tahun 2018 ini. Yang dibangun wisatanya. Rencananya ini belum selesai, kemungkinan baru 50% karena dananya mungkin belum cair lagi. Nah, otomatis bangunan dihentikan sejenak. Ketika apalagi itu dibuka wisata, kemudian rawan erosi. Nah, kalau upaya dari warga, dari pemerintah dusun berupaya gini. Misalkan kalau lereng-lereng sini ditanami pohon-pohonan yang kira-kira berproduksi lah, yang tidak mudah ditebang. Misalkan contoh alpukat, pohon durian, terus sirsat itu kan tidak mudah ditebang oleh warga. Nah, otomatis itu pun untuk menampung sumber dikarenakan sumber airnya kemungkinan besok kalau beberapa tahun lagi kemungkinan berkurang. Nah, berupaya termasuk pemerintah bekerja sama dengan warga untuk menanam 1 orang 1 pohon. Manusia punya andil besar dalam kerusakan dan juga punya tanggung jawab terbesar di dalam memulihkan kerusakan itu. Ini manusia, karena memang manusia itu kan diciptakan untuk menjadi khalifah di dunia. Jadi sumber daya alam yang diciptakan kan tidak untuk dirusak, tetapi untuk dijaga. Dijaga untuk dikembalikan pada Yang Maha Kuasa sebagai pemiliknya, dan juga bisa diberikan kepada anak cucu kita nanti dalam posisi yang baik. Daerah aliran sungai itu menjadi urat nadi kehidupan, tidak hanya kehidupan manusia, tetapi kehidupan semua makhluk hidup yang ada di situ, karena itu merupakan suatu ekosistem yang besar. Karena ekosistem itu terdiri dari banyak komponen, baik makhluk hidup, makhluk yang tidak hidup, dan makhluk benda-benda buatan manusia. Di situ memang harus dilestarikan. Yang lalu, 5 tahun yang lalu itu sudah tertata yang sekarang. Sekarang itu sudah bagus tertata, sudah lebih baik lah. Terutama yang di kawasan hilir. Ini kan kawasan masuk ke hilir ini di sini. Kalau hulu kan di sebelah sana ke atas. Ya, kalau hilir ini sudah mulai ditata bagus, dan yang sudah kelihatan pengelolaan baik untuk wisata juga. Karena kalau untuk wisata itu kan menghasilkan income, orang kan pengelola tadi akan lebih mengelola dengan baik lagi gitu kan ya. Nah, itu sudah di bendung sana itu ke bawah itu sudah bagus. Ini juga sudah ditata yang sebelah sini sampai ke Sampangan sana.